Innallah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji dia. Dan di antara ujiannya, pendengarannya dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu sayang. Itu tanda sayang. Dan itu yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Al-Baqarah 216. Bisa jadi yang kalian nggak suka, 216 ya. Bisa jadi yang kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian. Yang terbaik buat kalian. Gitu. Jadi kalau kita semakin mengenal Allah, semakin ridho dengan ketetapan dan apa yang Allah atur buat kehidupan kita. Makanya kita nggak boleh buruk sangka sama Allah. Nggak boleh buruk sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmah. Makanya buruk sangka itu salah satu dosa besar. Dan hanya diidap oleh orang-orang munafik. Allah berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 6, "Wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat." Allah akan mengadab orang-orang munafik, laki-laki maupun wanita. Orang musyrik, yang laki-laki maupun wanita. Seperti apa sifat orang munafik dan orang musyrik itu? Adh-dhannina billahi dhanna saw'. Mereka itu selalu buruk sangka sama Allah. Selalu buruk sangka sama Allah. Kenapa Allah kasih saya tuli? Hidup ini nggak adil. Nggak benar seperti ini. Buruk sangka sama Allah. Itu orang munafik. Alaihim dairatus saw'. Mereka yang akan mendapatkan prasangka buruk mereka sendiri. Jadi prasangka buruk itu akan berbalik menyerang mereka. Wa ghadiballahu alaihim. Allah akan murka. Wa la'anahum. Dan Allah akan melaknat. Dan Allah akan persiapkan neraka jahanam untuk mereka, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Begitu. Jadi seberat apapun jangan pernah buruk sangka dengan Allah. Dan jangan terlalu prematur dalam menyimpulkan. Ini belum selesai. Teman-teman, Nabi SAW pernah menyampaikan ada Nabi yang umatnya cuma 3. Ada Nabi yang umatnya cuma 2. Ada Nabi yang umatnya cuma 1. Ada Nabi yang umatnya nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jadi kita nggak perlu berkecil hati. Yang penting kita berjuang, kita jujur sama Allah. Allah akan bukakan pintu-pintu hidayahnya nanti. Makanya teman-teman sekalian, bisa jadi tugas kita bukan mengangkat bendera di puncak kesuksesan. Tapi tugas kita dari Allah adalah meletakkan batu pertama kesuksesan itu sendiri. Yang akan dipijak dan diperjuangkan oleh generasi-generasi berikutnya. Jadi banyak dari kita tuh tugasnya bukan berada di puncak, tapi meletakkan batu pertama, meletakkan anak tangga pertama, biar bisa dipijak, dilewati oleh murid-murid kita, atau cucu murid-murid kita, atau cicit murid-murid kita, gitu. Makanya nggak akan pernah sia-sia. Nah, salahnya kita pengen instan, pengen kita yang berada di atas. Lo nggak harus begitu, nggak harus demikian, nggak harus kita yang ada di atas. Bisa jadi tugas kita sebagai jembatan keberhasilan generasi berikutnya, dan tetap pahalanya mengalir. Yakinlah Allah nggak mungkin menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Makanya Allah berfirman dalam surat Hud ayat 115, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah. Bersabarlah. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik. Gak akan pernah. Gitu. Gak akan pernah menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Gitu. Tapi
Mungkin bukan kita waktu panennya, tapi anak kita nanti yang akan panen, cucu kita yang akan memetik buahnya. Gitu hadirin. Iya. Kalau nggak ada pahlawan-pahlawan yang berjuang di tahun 1900, tahun 1910, Indonesia nggak akan merdeka di tahun 1945. Itu aja. Jadi, apakah perjuangan lalu ketembaknya orang-orang yang berjuang di tahun 1800-an, 1900 itu sia-sia? Enggak. Itu kemerdekaan yang nggak bisa dipisahkan dengan mereka. Gitu lah. Nggak bisa dipisahkan. Jadi kita jangan berpikir sempit. Kita harus sukses berada di depan. Nggak harus. Kita harus mulai. Lalu ikhlas. Lalu sabar. Hasilnya urusan Allah lah. Ya. Hasilnya urusan Allah. Bisa jadi memang tugas kita sebagai babat alas. Dan itu sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan. Gitu. Mau cerdasnya, mau IQ-nya 170 kayak, tapi dia langsung selama ini makan enak di rumah, hidup santai di rumah, tiba-tiba megang itu berantakan semua. Nggak bisa. Itu ilmu nggak ada di teori kelas bangku sekolah. Itu harus dijalani. Harus dijalani. Makanya salah satu pemimpin terbaik di dunia, ini agak keluar dikit nih dari tema agama, yang dikatakan pemimpin terbaik setelah Perang Dunia Kedua. Siapa tuh? Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura, yang merubah Singapura jadi negara maju. Itu dia pernah bilang gini, saya nggak pernah berpikir untuk mencetak penerus saya dengan mengkursuskan mereka kursus kepemimpinan. Gitu. Jadi saya nggak pernah berpikir untuk mencetak penerus saya dengan mengsekolahkan, mengkursuskan mereka sekolah atau kursus kepemimpinan. Kenapa demikian? Karena pemimpin sejati itu bukan dihasilkan dari kursus, tapi harus nyebur dalam kehidupan. Dan harus berjuang di dalam kehidupan. Itu pemimpin sejati. Bukan duduk manis. Oh, pemimpin tuh harus wibawa, harus berani. Terus sambil ngemil kacang lah, nanti ke kantin lah. Nggak bisa. Dia harus terjun langsung. Dia harus dijungkir balikan oleh ujian-ujian hidup. Dia harus digoncang-goncangkan. Dia harus ditekan dalam kehidupan. Gitu. Baru dia jadi pemimpin ke depan. Gitu.